gue nggak nyiapin bahan ya, biasanya gue suka nyiapin slide, jadi hari ini kita lebih interaktif. Gue pengen kita ngobrol-ngobrol aja, tanya jawab, jadi kita tuh kepikiran based on pengalaman di lapangan. Nanti para leaders juga boleh nambahin ya kalau aku masih ada yang kurang-kurang. Oke, sebelum aku mulai, ada yang mau nanya dulu nggak? Jaila, ada yang mau nanya dulu? Kalau tidak, I memulai. 1, 2, 3. Oke. Aku bawain satu topik dulu deh, bukan pertanyaan ya, tapi suatu kondisi, karena ini sepele banget, serius, sepele banget, tapi bisa jadi ini bisa dilakukan, agent bisa salah melakukan ini, sehingga bisa bikin calon nasabah ilfeel. Ya. Pernah nggak sih kita tuh bikin janji ya, kita tuh bikin janji sama orang, seringnya kan orang kita tuh telat ya, seringnya telat, tapi bisa jadi saking kita udah belajar tentang attitude, terus kita datang ketemu klien, janji jam 1 siang. Udah janji kliennya udah oke jam 1 siang, ternyata kita datang jam 12 lewat gitu kan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, yang kalian lakukan apa? Boleh ketik dulu nggak sebelum gue jawab? Ketik aja, kalau mau unmute boleh, mau ketik boleh, gue pengen tahu pendapatnya. Kalau misalnya kalian, oke, Meli nunggu. Ada lagi nggak? Buat ilustrasi. Oke. Apa lagi? Mel, lu selagi nunggu, lu ngapain, Mel? Buset, kok Salim on the spot. Still waiting sambil kasih kabar kalau sudah sampai. Oke, ngobrol sama orang. Wah, nggak mau rugi lu Ginting ya, betul ya. Infoin nasabah, gue udah sampai. Scroll IG, tergantung lokasi. Kalau di mall makan dulu, ya boleh. Gue cari spot ngobrol yang enak, boleh. Itu betul, semua betul ya. Satu yang tidak boleh dilakukan teman-teman yang bisa bikin ilfeel. Dan ini pernah kejadian, bukan gue pelakunya ya, tapi gue justru gue digituin sama orang gitu. Jadi dulu pas gue kerja waktu belum di Prudential, ada orang tuh bikin janji sama gue. Jadi anak magang lah, dia tuh anak magang, dia pengen ketemuan sama gue sebagai dia mau cari responden lah. Gue tuh udah bikin janji ketemu jam berapa gitu ya. Terus dia datang lebih awal. Nah, yang bikin gue jadi ilfeel adalah dia itu langsung masuk ke ruangan kerja gue, padahal dia datang lebih awal. Padahal di situ gue lagi makan. Gue langsung ilfeel teman-teman. Jadi kalau klien udah bilang, oke, gue mau ketemu lo jam 1, artinya dia tuh sudah spare waktu di jam 1. Sebelum jam 1, kemungkinan dia ada agenda lain. Entah makan, entah dia mau telepon orang dulu, mau ngapain. Dan itu menurut gue, lu nggak sopan. Gue udah kasih lu waktu jam 1, lu datang lebih awal dan lu langsung masuk, lu nunggu nggak apa-apa lah, atau lu kabarin. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah kabarin, Ci, kok, Pak, Bu, Mas, Mbak, saya udah sampai. Terus jangan cuman begitu. Gue biasanya gue lanjutin. Pak, saya sudah sampai. Cuman kalau misalnya Bapak masih ada kegiatan, monggo ya Pak, silahkan diselesaikan dulu. Nggak apa-apa, saya nunggu aja. Kenapa gue perlu begitu, teman-teman? Siapa tahu pas gue datang ternyata dia udah nggak ngapa-ngapain dan dia bersedia temuin gue. Oh, that's good. That's good point. Karena gue juga pernah pengalaman dulu waktu kerja jadi karyawan gitu ya. Janji sama orang, gue lupa jam berapa, misalnya janji jam 2. Terus kita udah nyampe tuh, gue sama temen gue tuh udah nyampe gitu, kita udah janji ketemu sama si bapak itu, dan kita nggak ngabarin karena di mindset kita adalah janji ketemu jam 2. Ternyata bapak itu tuh nggak ngapa-ngapain, dia malah ngomel, dia malah kenapa kalian nggak ngasih tahu kalau kita tuh kalau kalian udah sampai, kan gue bisa ketemuin kalian, gue nggak ngapa-ngapain lo dari tadi. Nah itu sepele ya teman-teman, sepele. Jadi langkah yang benar adalah menunggu, kabarin, sekalian kasih tahu bahwa kalian udah sampai, tapi Pak kalau Bapak masih ada kegiatan, monggo, diselesaikan dulu aja, nggak apa-apa. Jadi kita kasih tahu tuh bukan maksudnya lu mesti ketemuin gua sekarang. Itu ya. Dan paling parah kalau memang kita yang telat. Kalau kita yang telat, jangan pernah lu diem-diem aja, lu janji jam 1, lu datang jam 1:30 atau jam 1 lewat tanpa lu ngabarin. Lu harus ngabarin, setidaknya kalau bisa setengah jam sebelumnya lu kabarin, Pak, sorry nih Pak, kayaknya kemungkinan saya akan nyampe lebih lama dari sebelum jam 1. Kenapa perlu ngabarin? Misalnya dia bisa ngapain dulu gitu loh, jangan sampai dia udah nungguin, bete, dia mau nelfon orang juga takutnya dia keburu nyampe. Jadi kalau lu ngabarin, dia itu bisa mau
QC dulu kek, dia mau beli kue dulu kek, kan bisa gitu. Jadi sama-sama enak. Itu sepele ya teman-teman. Tapi hal-hal sepele yang kita langgar, yang bikin orang ilfeel, itu bisa menyebabkan bisnis nggak jadi closing. Hai Ica. Oke. Terus apa sih yang mau gue sampaikan lagi tadi? Itu sepele ya, sepele. Nah, oke. Cara nyampain substandar ya, substandar. Mungkin buat teman-teman agent baru ya yang belum tahu substandar itu apa. Jadi substandar adalah keputusan ketika nasabah kondisi kesehatannya tidak clean case, tidak sehat banget. Contoh misalnya dia pernah ada saraf kejepit sehingga saraf kejepitnya itu dikecualikan sama Prudential, contoh ya. Atau dia ada alergi makanan. Jadi apapun yang terkait si alergi makanan tidak di cover. Atau preminya dinaikin. Biasanya tuh darah tinggi gitu ya, itu bisa preminya dinaikin sama Prudential yang tadinya dia udah tanda tangan 15 juta per tahun, itu bisa naik misalnya jadi misalnya 25 juta per tahun contoh misalnya. Atau substandard juga bisa dua-duanya, udah lu kena naik premi, lu dikecualiin lagi, itu bisa aja terjadi. Nggak tahu keputusan Prudential yang mana. Nah, mau menyampaikan apa namanya? Mau menyampaikan yang namanya keputusan substandar itu tuh nggak enak sebenarnya karena ngasih kabar buruk ya ke orang ya. Nah, di sini pernah dong siapa yang sudah pernah, jangan leader dulu ya, aku mau teman-teman agent, pernah nggak sudah apply SPAJ tapi keputusan Prudential to substandar? Siapa yang pernah? Oh, Ginting pernah. Siapa lagi pernah? Lu doang, Ginting? Oh, Tanti pernah, Ratna pernah. Oke. Ratna deh, Ratna. Oh, oke, Cik. Oke. Gini sih sebenarnya udah tahu sih kemarin tuh dia punya diabetes. Udah tapi dia ngomong kayak gini ke aku, kalau kenapa sih orang sakit yang malah dikecualiin, kenapa nggak bisa gitu. Terus tak tanya beli Harim, terus suruh info, coba aja Ratna buatin, nanti kan info aja keputusannya kayak mana dari Prudential. Jadi tetap Ratna buatin sesuai, tak jelasin semua salah penyakitnya. Terus akhirnya dia juga udah terima dari Prudential, dia bisa terima kalau ternyata emang keputusannya seperti apa dijelasin. Jadi kayak seperti itu ya gitu. Jadi nggak salah, coba aja buatin SPAJ dulu gitu sih kemarin. Oke. Ketika akhirnya Prudential memberikan keputusan substandar, cara kamu menyampaikan ke nasabah gimana sehingga si nasabah itu oke? Dia terima-terima aja. Tak bisa sih, karena waktu itu kan sebelum tak buat SPAJ itu udah tak jelasin kemungkinannya tidak akan diterima karena Bapak udah mulai punya riwayat diabetes ini, apalagi udah stadium berapa itu kondisinya gitu kan. Hg-nya juga tinggi, mm-nya itu tinggi juga. Jadi oh ya, tapi saya pengen tahu aja apa alasannya nggak diterima. Terus kan dia udah dapat email dari itu, tak jelasin dari emailnya itu kemarin, saya lupa isinya detailnya. Terus beliau bilang, oh karena memang kalau dengan masalah penyakit ini nggak terima ya nggak apa-apa dah gitu loh. Akhirnya dia dengan polosnya itu mau Ci. Oh, oke, that's good ya. Aku Ya. mau denger dong dari Ginting. Ginting, gimana cara kamu menyampaikan ke nasabah? Nasabahnya oke nggak dengan keputusan substandar? Oke sih, Ci. Oke, gimana? Coba Intinya mau sih kalau gue memang dari awal kita udah sadari itu dia punya, waktu itu pernah dia memang nasabah terus dia pernah operasi lutut kiri gitu, pernah operasi di lutut kiri, terus jadi dari awal tapi cuman dia ngerasa udah sehat, sekarang udah nggak ada masalah gitu kan. Nah dari awal ketemu tuh gue bilang intinya ini ada kemungkinan bisa disubstandar. Jadi intinya gue belak-belakan dulu di depan. Nah terus pas ternyata bener disuruh medis kan, disuruh kena medik, terus ternyata di substandar, ya gue tinggal bilang aja sih, gue bilang ini gue udah perjuangin banget nih bro gitu. Akhirnya sih disetujui, cuman ya masalahnya ini dikecualikan gitu. Tapi sih intinya ini kan nggak terlalu, kalau menurut lu ini udah nggak bermasalah buat lu ya harusnya kan nggak jadi masalah gitu.
terus ininya juga harus naik juga, preminya harus naik atau UP-nya yang turun gitu. Gitu sih, Oke. dia nggak ada masalah dia. Oke, jadi tips pertama, rasanya sih teman-teman udah nggak kesulitan ya, tapi mungkin tips ini mungkin sedikit banyak bisa memberi guidelines juga ketika nanti di kemudian hari ada substandar ya. Pertama, saran saya jangan sampaikan keputusan substandar itu lewat WhatsApp dulu, jangan dulu. Jadi kalau gue tuh selalu usahakan by telepon dulu, tapi abis itu gue lanjut WhatsApp supaya ada rekodnya. Kalau di handphone tuh kadang-kadang orang lupa ya. Iya lu udah setuju kok, tapi dia lupa gitu kan. Jadi kenapa pertama kali gue nggak mau lewat WhatsApp? Beda teman-teman, membaca dengan mendengar nada suara itu berbeda. Jadi gue contohin ya. Kemarin baru aja dia apply Pru Solusi Sehat ya, Black Card. Nasabah ini dapat substandar dari Prudential, dia kena pengecualian karena dia tuh sebenarnya pernah ada alergi obat. Jadi gue udah berpikir, gue udah bilang sama si istrinya nih kemungkinan bapak ini akan kena check up, kemungkinan ada kena check up. Tapi ternyata ujung-ujungnya Prudential nggak kenain check up, tapi langsung kasih keputusan apapun yang terjadi karena alergi obat maka tidak akan di-cover. Tapi memang dikasih seperti biasa ya, sekurang-kurangnya 2 tahun nasabah ini boleh tinjau ulang ya. Jadi gue langsung WhatsApp, Kak udah ada nih keputusan untuk si bapak, saya bilang kan. Gue panggil istrinya Kak ya, cewek kan gitu ya teman-teman. Cewek kan maunya panggil muda ya, jadi gue panggilnya Kak padahal usianya sudah 56 tahun gitu loh. Dan tapi memang masih agak tampang lebih muda ya, jadi gue panggil dia Kak ya. Kebetulan juga dari suku Batak ya, jadi mereka tuh memang kan Kak, abang gitu ya, jadi gue panggilnya tuh Kak. Kak sudah ada keputusan untuk bapak, saya izin telepon ya. Oh boleh, ya udah, terus gue telepon. Pertama gue bilang, Kak selamat. Nah gitu dulu ya, jangan bikin orang shock dulu. Kak selamat, pengajuan Black Card-nya bapak sudah disetujui Prudential. Selamat ya Kak. Dan berita baiknya saya punya 2 berita. Ada kabar baik sama kabar kurang baik. Jangan kabar buruk, teman-teman. Kesannya tuh mengerikan, kabar buruk. Jadi kabar kurang baik. Nah, kabar baiknya, Bapak tidak perlu check up apapun. Memang tipenya mereka nggak senang check up gitu loh, teman-teman loh. Kabar baiknya Bapak tidak perlu check up apapun, jadi Prudential langsung terima nih. Dan kabar baik kedua, ternyata riwayat mahnya tidak ada pengecualian apapun. Dianggap Prudential masih oke. Padahal, gue bilang, padahal rata-rata nasabah saya sebelumnya yang punya riwayat mah itu biasanya ada pengecualian loh, Kak. Ini kabar baik banget. Angkat dulu ya, teman-teman ya. Terus yang ketiga, kabar baiknya adalah dengan kondisi berat badan Bapak saat ini juga diterima Prudential. Suaminya agak gemuk, teman-teman. Tapi sama Prudential diterima gitu loh. Ini diterima sama Prudential tanpa ada pengecualian dan kena ekstra premi apapun, Kak. Ini kabar baik banget, rata-rata nasabah saya yang dengan tinggi dan berat badan seperti ini kena ekstra premi bahkan nggak diterima sama Prudential untuk Black Card-nya. Wah, dia udah senang dong. Nah, baru. Tapi Kak, ada yang terakhir nih, Kak. Yang terakhir adalah apapun kondisi yang terjadi akibat alergi obat, ini tidak bisa di-cover. Tapi langsung tuh sebelum dia ngebul gitu kan. Tapi kabar baiknya lagi Kak, ya kabar baiknya lagi Kak. Nanti Prudential bisa memberikan kesempatan untuk tinjau ulang setelah kurang lebih 2 tahun. Tapi memang tidak dijamin ya Kak, apakah setelah 2 tahun ini tinjau ulangnya ini nanti bisa dihilangkan keputusan alergi obatnya. Bisa iya, jadi 50-50 ya Kak. Saya tidak bisa menjanjikan apapun nanti ke depannya, tapi nanti pasti boleh dicoba. Oh gitu. Nah teman-teman nih, by phone aja dia tuh sempat salah paham. Apalagi lu by WhatsApp. Dia tuh berpikirnya, jadi kalau nanti gue masuk rumah sakit, kalau si suami gue masuk rumah sakit, terus ternyata nanti di rumah sakit dia minum obat, ada alergi obat, itu nggak dibayar. Enggak. Berkali-kali dia tuh mindsetnya begitu. Enggak, Kak. Jadi kalau masuk rumah sakitnya karena katakanlah tipes, kalau karena tipes nanti
dokter pasti akan memilah, kan pasti ditanya, Bapak ada alergi apa saja, ya boleh nanti sebutin ada alergi obat, sehingga dokter akan memberikan obat yang sesuai, yang tidak alergi untuk si Bapak. Gitu. Nah, setelah itu gue bilang, Kak, ini keputusannya resmi ya dari Prudential, ada surat resminya. Bener kan ya, kalau substandard kan Prudential selalu kasih attachment by PDF. Nah, jadi setelah dia udah oke, belum oke lah, intinya dia sudah gua sampaikan melalui by phone, baru setelah gua tutup, gua screenshot tuh teman-teman, gua screenshot, gua kirimin ke dia, dan keputusan substandarnya gua ini ya, gua kotakin teman-teman. Karena kan banyak ya, kalau kita mah udah biasa baca keputusan substandar, oh ini keputusan cepet. Tapi kalau orang belum pernah baca kan dia baca dari atas sampai bawah kan mabok. Jadi langsung gua kotakin keputusan substandarnya, cepet. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tips aja untuk menyampaikan substandar. Terus apa lagi ya, Bu? Ada yang mau komen atau kasih tanggapan? Monggo. Bilang udah, gua maunya begitu lu kok. Gua maunya begitu. Lu udah syukur diterima dengan ribut aja. Tunggu. Bener gak sih, kita tuh kadang-kadang pengen ngebatin, lu udah syukur lu diterima kan gitu kan. Tapi kan kalau ngomong gitu kan bisnis langsung cut. Gue ambil sama agent lain aja deh, Sel. Mateng gue. Mau nambahin boleh nggak, Ci? Oh, boleh banget. Diskusi kita ya. Boleh, Ginting? Iya. Pengalaman yang kemarin sih, Ci. Jadi intinya sih dia sebenarnya nggak masalah tuh karena udah kebangun trust ya. Nah, terus kemarin tuh gue nunjukin effort sih. Jadi waktu pas dia med check nih gue udah feeling nih pasti antara ditolak atau ada substandar kan. Ko Salim juga bilang gitu kan. Nah, jadi gue dari Bandung waktu itu dapat keputusannya malam-malam, gue langsung subuh-subuh ke Depok. Dari Bandung tuh nganterin dia buat med check. Tujuannya apa? Ya pertama supaya kalau memang ada substandar dia tetap closing. Nah, terus selama gue nganterin itu kan gue jadi ngobrol nih sih. Jadi ada chance lagi kan. Nah, dari situ tuh jadi berkembang. Jadi akhirnya dia pengen ngambil yang lain lagi. Padahal ini udah dapet substandar gitu. Mungkin bisa dipraktekin juga sih, Ci, gitu, Ci. Thank you, Ci. Oke, thank you ya sharingnya. Oke. Terus next-nya, nah ini nih ya. Kalau ini sejak zaman batu ya, sejak zaman batu udah ganti zaman modern. Ini dari dulu ada nih teman-teman. Nasabah minta diskon premi. Nasabah minta diskon premi, atau bahkan terburuknya adalah serakus-rakusnya nasabah minta dibalikin semua komisinya. Pernah nggak sih kalian tuh ngalamin? Coba chat. Pernah nggak nasabah minta diskon premi? Pernahkah Anda? Nggak ada. Nasabahnya pada baik-baik. Nasabahnya pada berakhlak dan berattitude. Berarti tidak pernah. Oke. Karena belum pernah, sebaiknya kalian simak baik-baik ya. Suatu hari kalau misalnya ketemu dengan model klien, belum, Ci, Canas gue banyak yang ngerti bisnis insurance. Oke, that's good ya. Oh, nggak ngerti insurance ya, dipikir Ginting jangan-jangan mereka berpikir komisi lu 70.000 gitu ya, mungkin ya. Nggak tahu ya, nolnya tuh banyak gitu di belakang ya. Oke, that's good. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini dipahamin dulu. Siapa tahu suatu hari ketemu model yang seperti itu. Jadi kalian tahu cara jawabnya. Jangan sampai gitu kan ya. Sampai kalian udah mengiyakan atau bagaimana gitu kan ya, nanti bingung sendiri. Tapi gue mau, karena belum punya pengalaman ya, jangan leader ya. Aku pengen teman-teman agent. Semisalnya nih hari ini nih tiba-tiba ada klien bukan lagi kelas kakap, tapi udah kelas paus, kelas hiu ya. Kontak kalian. Ini benar ya, dia bukan mau cuci uang dia bukan klien nggak benar, tapi dia benar-benar mau buka UP dan preminya itu 500 juta per tahun. Itu teman-teman aja langsung promosi loh, seriously loh. Dan langsung capai Bangkok loh. Iya benar ya, Bangkok loh. Langsung capai Bangkok. Dikit lagi capai New York.
Seriously, ya. Ada orang pengen buka UP 500 juta, tapi syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Dia pengen kalian balikin semua komisinya. Tapi dia nggak mau jadi agent. Dia tidak mau jadi agent, dia mau bukanya sama kalian. Dia mau bukanya sama kalian, tapi dia pengen dibalikin semua komisinya. Coba dong, boleh diketik kalau ketemu kondisi seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Tereng, kaget ya? Ya elah Ci, 500 juta. Oh my God. Oh my God. Dilema. Yes, makanya nanti dilemanya di sini nih. Dilemanya di kelas ini. Jangan nanti begitu kejadian lu bingung-bingung ya. Coba. Apa yang akan dilakukan? Ini kita bukan lagi belajar matematika ya. 1 + 1 sama dengan 2. Harus 2. Kalau lu jawab 4 itu salah. Oke? Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Cuman nanti tentu apapun jawaban teman-teman pasti ada konsekuensi yang nanti teman-teman perlu ketahuin. Bengong dulu. Iya sih. Kalau lu belum pernah kita bahas nih teman-teman, kita belum pernah bahas. Gue yakin sih bengong, pasti bengong gitu loh, karena wow, mau dilemparin emas gitu ya, lo tolak sih, ibarat kata kan nggak usah pusing lagi kan, apalagi masih bulan Februari kan, wah langsung kan ya, promosi tengah tahun, bayangannya aku tak mampu, luar biasa Tanti. Oke, ada yang mau jawab nggak teman-teman? Ada yang mau jawab? Telepon Kosalim, ajak Jung bareng. Langsung ajak leader ya, maaf Pak, saya masih harus nafas keluarga. Terus Mel, terus lu jawab begitu. Terus kliennya ngomong 500 juta kan kali 30%, sekitar 150 juta ya. Ya oke lah, saya sisakan dari 150 jutanya untuk kamu 20 juta deh. Sisanya untuk saya. Terus gimana Mel? Kan kamu nggak, kan saya cuman ini Pak, saya cuman kata agennya saya cuman apply UP Jiwa, kamu nggak perlu bolak-balik urus saya, cuman sekali doang pada saat saya nggak ada. Beda, saya nggak lagi apply hospital loh. Apa Mel alasan kamu bilang silahkan cari agent lain? Kan lu pasti punya alasan dong kenapa seperti itu. Alex jawab, kalau saya sih bilang kalau cara kayak gitu termasuk ilegal dan jatuhnya saya menyalahi kontrak dan akibatnya nasabah saya yang lain akan berdampak dikarenakan saya diberikan sanksi. Jadi maaf Pak, saya lebih baik mundur, that's good. Aku butuh makan juga Pak, bukan naik leader aja. Saya mohon maaf, makan berapa banyak sih Tanti? Masa 150 juta makanmu? Kan kamu masih bisa ini Tanti. Kamu nggak perlu komisinya, kamu nanti bisa dapat omset dari saya gede dan kamu bisa dapat jalan-jalannya juga loh Tanti. Terus habis itu bagaimana? Kalau dia ngomong begitu. Komisi 30, Titi menjawab, komisi 30%, 10% untuk hidup saya dan keluarga, 10% untuk biaya operasional saya, untuk jasa Bapak mau ambil porsi yang mana? Ya saya mau ambil semuanya sih. Ya operasional kamu nggak banyak-banyak banget lah. Kan kamu cuma ngurusin saya di awal sama di akhir aja, kan saya ngambil UP. Kamu masih bisa dapat jalan-jalan. Jalan-jalan tahun ini Prudential kan ke New York kan? Betul kan? Ke New York itu gede banget. Kalau kamu bayar sendiri itu gede banget. Itu udah mendekati New York tuh 500 juta. Oke. Jangan, Kosalim pinter dia, langsung menjawab. Lu nantangin Kosalim. Alah. Ampun suhu. Coba Richard. Open mic Richard. Yes, C. Coba kalau lu dapat klien seperti itu, what do you say? Pertama, di dalam peraturan perusahaan itu tidak dibenarkan caranya begitu. Even though si klien bilang ya udah under table aja lah gitu, kita transaksinya gitu tanpa sepengetahuan prudent.
Tapi kan balik lagi, komisi yang kita pakai itu kan sebenarnya untuk biaya operasional ya. Ditambah lagi belum nanti kalau misalnya klien perlu, kalau misalnya komisi kita aja udah dirampas sama dia, gimana kita mau menservis klien dengan sepenuh hati gitu. Istilahnya ya udahlah, ininya penghasilan gue aja udah diambil sama lu, ngapain gue servis gitu. Nanti kalau lu misalnya, kalaupun lu ngambil jiwa dan sewaktu-waktu keluarga lu nggak tahu nih, misalnya nggak punya Cat, putus Cat. Apa baru internet ya gue yang putus? perusahaan gitu. Cat, putus tadi Oh, suara internet gue yang putus apa Richard yang putus ya? Sinyalnya. Sinyal lu Cat, tadi putus Cat. Sinyal gue yang putus-putus ya. Tadi sampai mana tuh lu ngomongnya? Udah clear belum? Oke. Sinyalnya kaget 500. Enggak, gue dengar tadi pas lu udah bilang sampai yang ini menyalahi. Tuh, gue dengar. Oke, pertama kan emang secara rules company kita nggak boleh. Terus udah secara rules company nggak boleh. Kedua, kita kan maksudnya gini, komisi yang kita dapatkan dari customer itu dari nasabah itu nggak plek-keteplek buat hidup kita doang, tapi buat operasional nanti kalau misalnya kita perlu ngebantu dia dalam proses klaim kan. Even contohnya kliennya bilang beli jiwa, nggak semua orang tanda petik ya yang pada saat kondisi berduka itu aware bahwa ternyata si papa atau si mamanya yang beli jiwa sama kita ini dia punya asuransi. Nah, otomatis ketika komisi kita udah diambil sama dia, otomatis services kita ke mereka nggak 100% dong. Belum tentu kita mau bantuin juga. Nah, karena kita nggak bantuin, otomatis nanti mungkin dari pihak keluarga menilai bahwa, oh ini agennya nggak benar nih, gitu. Nama kita pribadi akan jadi jelek. Kedua, yang kebarut-barut adalah nama perusahaan sih pasti. Oh ini agen mana? Oh agen prudensial. Dia nggak mau ngebantuin kita pas kita lagi mau proses klaim, padahal ini klaimnya gede banget gitu buat dari orang tuanya dia gitu. Dan pada saat itu mereka lagi butuh uang untuk melanjutkan hidup lah gitu. Dan satu-satunya yang sisa yang mungkin itu gitu. Mungkin itu sih Cik, jawaban gue. Oke. Jawaban teman-teman tuh sebenarnya udah bagus-bagus ya teman-teman. Jadi gue itu ngangkat topik ini teman-teman karena beberapa hari yang lalu gue sempet lihat video dari salah satu leader senior, cuman bukan di Prudential ya, dan menurut gue dia tuh salah satu leader yang kredibel lah, gue suka gitu ya, punya value dalam pekerjaan tuh, dia punya value. Dan ini real case, itu real case. Dia dapet klien 500 juta, dan klien itu minta balik komisi semuanya, kliennya ngomong gitu. Jadi ketika agennya tanya, jadi saya dapat apa Pak? Kliennya ngomong, ya kamu dapat omset, kamu dapat jalan-jalan. Terus kenapa harus seperti itu Pak? Si nasabah ini menjawab, karena sebenarnya saya itu sudah apply. Dia udah ketemu sama agen asuransi lain di perusahaan toko sebelah, dan agen toko sebelah itu sudah setuju bahwa kalau ambil di dia itu semua komisi akan dibalikin. Tapi saya nggak jadi ambil di dia karena saya kata teman saya kalau mau ngambil insurance itu lebih baik sama agen yang udah jelas lah kerjanya gitu loh, udah kredibel lah, bisa ngurusin lo gitu loh. Sehingga teman saya ini mereferensikan ke ibu. Sehingga saya ketemulah sama ibu. Ya, itu alasannya. Intinya si ibu ini menolak omset 550 juta something, dan akhirnya si klien tersebut tetap mengambil sama si agen yang mau balikin komisi. Nah, teman-teman perlu ketahui ini poin-poinnya untuk menjawab kepada klien kalau kalian tiba-tiba ketemu model seperti itu. Gini teman-teman,
Gue men-summary apa yang disampaikan ibu itu dalam waktu hampir kurang lebih 1 jam. Jadi pertama, hubungan kerja apapun, teman-teman, hubungan kerja apapun, itu harus base-nya trust. Agent sama klien harus ada trust. Agent, tim, sama leader harus ada trust. Bener ya, teman-teman? Kalian hari ini yang pasti punya trust lah ya, sama Beli Harim, sama Ko Salim, sama Cihandayani, sama Hasta, Doni, sama diriku, sama Ayas. Pasti punya trust masing-masing sama leadernya, sehingga mau terus bekerja sama. Kalau dari awal, si klien ini tanda kutip melecehkan profesi kita, menurut kalian dia punya trust nggak sama kita? Lu berobat sama dokter, terus lu ngomong sama dokternya, dok, nanti habis operasi lu balikin ya duit gue. Tersinggung tahu nggak sih? Tersinggung loh dokter loh. Ya, tersinggung. Apapun, bukan cuma dokter. Apapun, menurut gue pekerjaan apapun, lu suruh gue bantu lu dan lu minta balikin, itu orang akan tersinggung. Bahkan ya teman-teman, bahkan ya, lu mampir ke rumah makan, ke warteg deh, nggak usah ngomong restoran, lu mampir ke warteg, lu keluarin duit 1 juta, lu beli tuh nasinya, dan bu bungkus berapa bungkus nasi, pokoknya saya ngabisin 1 juta, ibu bungkus. Nah, abis ibunya tuh kasih katakanlah 100 bungkus misalnya, 100 bungkus nasi. Begitu ibunya kasih lu, terus nasinya lu buang ke jalan, pang. Orang tersinggung tau nggak? Apapun itu teman-teman, gue bisa merasakan posisi gue ketika berada di posisi ibu itu ya, gue pun pasti tersinggung. Pertama poinnya adalah, tadi dia udah bilang, si nasabah ini udah bilang, dia udah nyari ke asuransi lain, tapi karena saran temennya, kalau mau cari asuransi, carilah agent yang kredibel, yang kira-kira sekiranya bisa bertanggung jawab ngurusin lu. Sehingga dia mencari si ibu itu. Dia mencari ibu itu berdasarkan apa? Berdasarkan kredibilitas. Tapi lu minta duit gue balik. Kalau gue akan ngomong begini sama si klien, Pak, pertama kali saya terima kasih Bapak sudah menghubungi saya karena kredibilitas saya. Ini kalau beneran gue kejadian ya. Pak, saya pertama kali terima kasih banget Bapak sudah kontak saya karena kredibilitas saya. Dan kredibilitas saya tidak dibangun seperti proyek Roro Jonggrang. Semalam kredibilitas saya terbangun, tidak, Pak. Saya membangun ini bertahun-tahun, saya menghabiskan banyak waktu untuk training, untuk meeting, untuk ikut seminar, untuk servicing klien, sehingga terjadilah kredibilitas saya sampai hari ini. That's why berapapun premi yang diambil nasabah, komisinya, mau cuman komisi cuman 70.000, Pak, itu adalah harga yang menurut saya, itulah harga yang di-appreciate ke saya. Mau 70.000, mau 70 juta, mau 700 juta komisi, itu adalah harga yang harus dibayar kepada saya untuk bayar waktu saya tersebut. Kalau Tuhan kasih rezekinya 70.000, saya tetap ambil. Tapi kalau 700 juta, itu pun menurut saya itu hak saya, Pak. Karena tadi Bapak bilang kan, Bapak mencari saya karena kredibilitas saya. Mohon maaf kalau dari awal Bapak tidak menghargai waktu kerja saya selama ini bertahun-tahun yang saya dedikasikan di dunia asuransi. Mohon maaf Pak, sepertinya kalau untuk hubungan jangka panjang agak sulit. Insurance bukan hari ini Pak, hari ini Bapak ketemu saya, bukan saya sedang jualan handphone. Habis Bapak selesai jualan, selesai. Enggak. Bertahun-tahun saya punya klien, saya selalu menjalin hubungan baik dengan klien. Dan saya tidak tahu apakah dengan Bapak meminta seluruh komisi saya bisa terjadi saling apresiasi dalam waktu bertahun-tahun. Saya tidak yakin. Dan mungkin ya Pak, ini kan kita ngobrol-ngobrol juga nih Pak ya, saling tukar pikiran. Bapak kan, teman-teman yakinlah teman-teman, orang bisa bayar premi segitu gede. Sorry to say, biasanya sih bukan karyawan. Biasanya bukan karyawan. Kemungkinan besar dia punya background dalam dunia bisnis, kemungkinan ya. Jadi kalau dia orang bisnis, teman-teman bisa ngomong begini, Pak, Bapak kan orang bisnis. Setuju ya Pak? Setuju ya? Setuju, bisnis apapun itu bisa long term. Kalau bisnisnya punya profit. Bisnis apapun Pak, mau jual soto, mau jual handphone, mau jual pembalut, apapun itu. Kalau bisnisnya tidak profit, trust me Pak, bisnisnya tidak akan long term.
1, 2 tahun, 5 tahun, collapse. Bye-bye. Apa yang membuat para agen asuransi bertahan di bisnisnya dalam waktu yang long term? Saya, Pak, sudah 11 tahun di insurance. Kenapa? Karena saya merasakan profitnya di bisnis ini. Yang bisa menafkahi diri saya, menafkahi keluarga saya. That's why saya survive. Selain karena kecintaan saya pada dunia asuransi, ya, Pak. Bagaimana caranya kalau saya tiba-tiba ada klien-klien seperti Bapak meminta komisi balik dan akhirnya saya merasa tidak profit lagi di pekerjaan ini dan saya bye-bye. Kalau saya bye sama pekerjaan ini, maka klien-klien seperti Bapak, klien-klien yang sudah tanda tangan dengan saya tidak akan pernah lagi merasakan kredibilitas saya tidak akan melakukan servis saya dengan baik. So, Bapak tinggal memilih. Bapak ingin komisi Bapak balik, monggo Pak. Tapi saya bukan orang yang tepat untuk bekerja sama dengan Bapak. Karena ketika saya melakukan itu, pertama, saya tidak yakin akan bisa servis Bapak dengan sangat baik. Malah itu akan nantinya mengecewakan Bapak dan keluarga Bapak. Itu merusak value saya, Pak. To be honest. Yang kedua, kalau sampai ternyata entah bagaimana lah, Pak, namanya saya juga namanya dinding itu selalu punya telinga katanya, Pak. Ya, walaupun ini kita under table nih, Pak. Walaupun kita under table. Tapi dinding katanya selalu punya telinga. Dan entah bagaimana caranya. Kalau apa yang saya lakukan ini ketahuan oleh Prudential, maka lisensi saya berpotensi di-cut. Karena saya sudah tanda tangan agreement ketika pertama kali bekerja, tidak boleh melakukan seperti itu. Kenapa Prudential, bahkan bukan cuma Prudential, Pak. Asuransi swasta lain pun menerapkan hal yang sama. Kenapa? Tujuannya supaya kita tuh tidak merusak pasar. Kalau ada satu agent seperti itu artinya merusak pasar, merusak etos kerja yang baik, dan itu akan jadi chaos di dalam dunia asuransi. Seperti itu. Dan yang ketiga, saya punya tim loh, Pak. Bagaimana cara saya ngomong sama tim saya? Bagaimana cara saya ngajarin? Bagaimana saya walk the talk kalau saya melakukan hal ini ke Bapak. Terus saya mengajarkan hal ini ke tim, jangan ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi, mohon maaf. Saya mau banget, Pak. Bapak menawarkan omset yang sedemikian besar, saya mau banget. Mau banget, Pak. Tapi kalau kondisinya adalah harus seperti itu, mohon maaf sih, Pak. Saya juga pasti dengan berat hati nggak bisa. Bapak boleh pertimbangkan dulu, mungkin Bapak tidak perlu memberikan jawabannya kepada saya hari ini. Monggo Pak, dipikirkan dulu, kalau nanti Bapak berubah pikiran, dengan senang hati ya Pak, Bapak boleh kontak saya kembali. Terima kasih. Oke, saya kontak kamu aja nanti besok ya. Gitu ya, teman-teman, itu kalau dari gue, APBN ya, teman-teman, APBN. Tapi kalau suatu hari teman-teman ketemu dengan klien seperti itu, teman-teman udah dapat bayangan sih. Ada yang mau komen, mau menambahkan? Gua. Boleh banget, Bapak Ayes. Gue minum dulu. Keren ya jawabannya ya teman-teman ya, Sally ya. Jadi sebenarnya tadi ada kata kunci sih, Sally, kalau menurut gue yang bisa bikin skakmat bapaknya gitu. Kalau menurut gue ya. Apa tuh? Gimana? Yang kata-kata bapaknya yang pertama, iya, saya kemarin sebenarnya udah mau deal sama sini gitu. Cuman saya dapat ini, saya nggak jadi sama dia karena kata teman saya ada yang lebih bagus agennya dan segala macam bla 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 gitu. Jadi saya kontak kamu gitu. Nah, Pak, makanya ada alasannya, Pak, kenapa saya agen yang bagus. Kenapa saya punya reputasi yang bagus gitu. Dan itu kalau misalnya Bapak mau sama dia silakan ya. Cuman ya di mana-mana harga ayam goreng Sabana lebih murah, Pak, daripada ayam goreng bebek daking misalnya. Gitu aja. Maksudnya kalau kan udah jelas kan teman-teman, artinya maksudnya ya lu ya gue rada rada nggak ngerti sama keputusannya dia sih sebenarnya, dan gue heran kenapa dia bisa punya duit sebanyak itu gitu. Maksudnya keputusannya itu sangat tidak logis gitu. Lu nyari agen ya menaruh duit 500 juta ke agen yang nggak jelas, maksudnya bukan tidak jelas, dan maksudnya reputasinya masih biasa aja. Lu pengen agen star tapi free,
Dan yang kedua, lu pengen agent start tapi free, ya nggak bisa kayak gitu. Di mana-mana di bisnis, kalau mau yang lebih bagus barangnya, ibaratnya ya teman-teman, kita kan komoditi nih. Teman-teman jangan lupa sebagai bisnis kan kita kan komoditi ya, Sel ya. Maksudnya bisa jadi yang kita jual itu bukan hanya produk gitu. Artinya teman-teman juga menjual diri teman-teman sendiri gitu. Dan ketika dihadapkan di face to face dengan agen lain, nah itulah saat itulah di mana ya kita value kita itu dinilai sebenarnya. Nah kalau kayak tadi, gue setuju banget sih. Artinya mungkin yang jadi dari kejadian itu mungkin dia tidak dapat yang 500 juta, cuman mungkin ada temennya, iya saya nggak mau sama dia nggak mau dibalikin gitu. Terus mungkin teman yang menawarkan justru malah, wah keren banget tuh orang ya, nolak duit 500 juta loh. Artinya di situ harga lu sebagai agen itu naik karena lu sudah berani untuk ya nggak mau gitu. Maksudnya karena lo punya reputasi gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar main omset doang gitu. Ya omset juga, ngomongin omset juga, orang jualan juga ada untungnya walaupun omset berapa, untungnya 5% misalnya. Omsetnya 1 miliar, untungnya 5%, ya tetap aja ada omset gitu. Ada untungnya gitu teman-teman. Jadi nambahin. Si ibu ini sempat ngomong, jadi si ibu agent ini sempat ngomong, kalau memang Bapak pengen komisinya, boleh Pak, Bapak daftar aja jadi agent, gitu kan? Tahu jawaban Bapak ini apa? Enggak, saya nggak mau pusing jadi agent. Saya udah pusing dengan pekerjaan saya yang sekarang. Saya nggak mau pusing training, nggak mau pusing apa, saya nggak mau pusing. Nah, dari sini sebenarnya kita jadi bisa melihat ya, attitude orang seperti ini ya. Lu mau enaknya doang. Jadi gue nggak kebayang gue berpartner, walaupun hanya sebagai klien, gue berpartner dengan orang seperti itu gitu. Mungkin lo ya, kalau lu ambil itu omset, ya oke lah, langsung kan lu teret top agent, langsung promosi tengah tahun. Tapi mungkin lu akan nge-service orang, kalau dia panjang umur ya, lu akan nge-service dia dalam waktu lama dengan orang yang nyebelin. Yang ada aduh cepetan mati ini orang. Nah, kita jadi nggak berkah dong, Yas. Jadi kita jadi nggak berkah dong, ya dong, bener iya, dong. Males kan, gitu dong. Ada kalanya emang kita mesti memecat customer juga ya teman-teman ya. Ini gue belajar dari bukunya, kok gue lupa ya. Itu kebanyakan buku asik. Tapi maksudnya bukan cuman customer yang bisa milih-milih tempat bisnis lah. Artinya kayak lu milih restoran gitu kan. Kita sebagai pemilik bisnis juga bisa memecat customer, dan gue sudah melakukan itu 2 kali. Wow. Artinya bukan berarti gue cut, nggak. Cuman maksudnya ketika gue ngelihat dia orangnya ribet dan nggak bisa reasonable, ya udah. Dan maksudnya preminya waktu itu lumayan loh. Waktu itu gue agen-agen awal, teman-teman, gue 2 juta, 2,5 juta. 2 juta, dia istrinya itu 1 juta, 3 juta total. Waktu itu gue masih baru agen-agen awal, dan dulu paling gede itu kayak 1 juta doang. Dapat 3 juta kan ngebuang banget ya sebenarnya. Tapi ya gitu, maksudnya tidak reasonable gitu loh. Artinya ketika ada, cerita dikit boleh saya. Jadi ini bagian dari customer service sebenarnya kan semua udah jelas di awal, kita jelasin gitu, ada pengecualian bla bla bla, jaga jangan sampai lapse dan lain segala macam, pastikan kartu kreditnya ada terus saldonya gitu-gitu. Karena kalau misalnya lapse terus lo kenapa ini masa tunggunya ngulang gitu. Udah lewat setahun, gue udah kontak terus, maksudnya ya tetap kita ketemu nasabah, terus dia lapse. Terus ketika lapse itu gue udah bilang, bro, ini lu polisnya lapse, buruh diaktifin, kartu kredit lu full ya. Iya nih, bentar ya gitu kan. Terus sebulan kemudian masih belum diaktifkan juga, dia masuk rumah sakit. Dan masuk rumah sakitnya itu karena kondisi perut, karena dia kerjanya terlalu berat mungkin ya, stres atau gimana. Terus dia ngomong ke gue ya,
lu akalin deh ya, segimana gimana. Nah, kalau misalnya gue yang punya perusahaan sih, gue ini dia temen gue, cuman ya bukan gitu. Ada prosedurnya kan. Terus pada akhirnya intinya dia hubungan gue sama dia jadi kurang bagus. Habis itu dia kayak marah-marah, gue udah bayar setahun bla 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 bla, masa kayak gini aja kagak bisa di cover gini. Ya tetap terus gitu. Terus intinya waktu itu dia kemudian bilang ke gue pindah ke ayah aja deh, gitu. Gue pindah ke ayah deh, gitu. Kalau misalnya kayak gini, dia ngancem gue lah intinya gitu. Oh silakan, tapi tetap ingat ya, semua asuransi sama loh, pasti ada masa tunggunya gitu. Enggak kok, di situ nggak ada. Lo serius ya, orang agennya yang bilang bilang ke lo seperti itu? Iya. Ya hati-hati aja, gue bilang. Oh ya udah, gue cabut. Ya udah, bye. Dan dia langsung tutup polisinya sama polisi istrinya. Gue sih nggak mau ya, maksudnya diribetkan dengan hal-hal seperti itu gitu. Teman-teman kan kita kan di sini kan mau bisnis ya teman-teman ya. Nasabah kita juga adalah partner kita gitu. Jadi carilah partner yang sesuai dengan yang enak gitu. Sama kayak lo mau bisnis kan berbisnis dengan partner yang oke dong. Jangan sembarangan nyari partner gitu. Sama satu lagi kagak mau mecek. Yalah gue bilang. Dari situ udah ribet banget. Tapi itu nasabahnya modelnya kayak aduh, gue kagak nyaman nih di ini nih di periksa kayak gini nih, orang gue udah bilang kagak ada gini. Ya udah nggak apa-apa, mecek aja sekali, di gratis kok. Gue nggak mau gini, ayo lah gini. Ya intinya dari perjalanan dia mulai sebelum itu dia memang sudah punya reputasi, cuman karena dia datang ke gue ya gue bantuin buka gitu. Tapi pas begitu dari mulai tanda tangan SP aja sampai dengan keluar mecek dan segala macam itu ribetnya minta ampun, aduh enggak deh. Gue tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan, dan dia lumayan juga tuh apa namanya preminya waktu itu sekitar 1,5-1,5-an lah, cewek gitu. Meceknya maksudnya mecek sederhana, met 1 iyalah cuma cek urin doang gitu, maksudnya nggak yang gimana gitu. Ya udah seperti itulah teman-teman, silakan ya balik lagi. Ya, sebenarnya bukan cuman klien di insurance ya, tapi gue yakin bisa apapun, misalnya lu buka warung soto dan lu kedatangan customer yang mau makan, tapi rasanya minta ampun, lu pun sebenarnya berhak untuk tidak menerima gitu loh. Jadi bisnis apapun gue sih melihatnya seperti itu ya. Maksudnya jangan mentang-mentang kita butuh duit, kita butuh penjualan, kita butuh omset, tapi sampai merelakan harga diri gitu ya, ya jangan juga. Ya, bukan jual mahal juga ya teman-teman, jangan salah paham, bukannya lu sok jual mahal, enggak, tapi bisa membedakan mana ketika kita dilecehkan, itu kita bisa tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehidupan. Nah teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Apakah ada yang punya pertanyaan? Ini pada pinter-pinter semua, kayak kagak mau nanya nih ya. Ya udah, kalau nggak mau nanya, sebagai penutup gue kasih satu tips lagi teman-teman. Ada kalanya ya teman-teman, ada kalanya ketika kita punya klien dan klien kita masuk rumah sakit, kita tuh nggak bisa, bukannya nggak mau ya, tapi nggak bisa untuk datang ke rumah sakit gitu loh. Gue sering banget sih teman-teman, terutama di masa pandemi gitu ya, nggak bisa datang untuk bantu, apalagi di luar kota loh ya, kan masa sih ya cuman tipes gitu ya, DBD lu terbang ke sana gitu ya untuk bantu, nggak juga sih teman-teman. Nah terus tipsnya kayak gimana? Gue sih so far ya teman nasabah gue yang gue nggak datang ke rumah sakit sih, mereka nggak pernah ngomel, nggak pernah marah, bahkan mereka tetap say thank you gitu loh sama gue, karena gue itu tidak lepas tangan untuk kasih guidance. Nah teman-teman perlu paham kan guidance-nya ya, mungkin bisa konsultasi sama leader. Jadi mulai mulai awal gitu ya masuk, gue tuh selalu kasih guidance mulai dari kamar. Kalau dia punya black card ya jangan sampai salah. Guidance kamar itu gue bawel banget di situ. Lu jangan sampai salah. Lu tuh jatahnya 2 kamar misalnya kan, atau 1 kamar termurah. Lu kalau perlu lu fotoin nanti gue lihat yang mana gitu kan. Atau lu tanya bener-bener baik-baik sama adminnya yang mana 1 kamar termurah. Karena kalau lewat dari 2 itu lu bakalan nombok bla bla bla. Pokoknya kelihatan banget gue tuh guidance gue dari awal sampai selesai itu ada teman-teman. Ya, terus biasanya gue suka pakai kata pamungkasnya begini. Hari pertama dia masuk, udah masuk kamar gitu ya, ataupun bahkan belum masuk kamar, gue selalu bilang begini, lu keep me update ya,
Maksudnya lu terus update ke gue ya sampai ini kita selesai. Nah itu dari situ aja nasabah tuh bisa lihat bahwa kita tuh agent walaupun gue nggak datang, tapi gue tetap tetap apa namanya kasih perhatian gue untuk lu. Dan enaknya teman-teman dibandingin dulu ya zaman bahla gitu ya waktu di Prudential. Sekarang tuh nasabah karena sekarang udah PMN ya kita udah ngurus sendiri. Nasabah mulai dari masuk sampai keluar itu tuh notifikasinya ada di Proofforce yang di lonceng atas itu loh. Enak banget. Ketahuan dokumen-dokumen apa yang belum masuk ke Prudential. Contoh, laporan medis awal belum lengkap karena menunggu apa gitu ya misalnya ya. Nah, enaknya juga ada layanan WhatsApp. Layanan WhatsApp klaim bisa buat agent nggak ya? Kok salin ya? Gue lupa ya. Kalau leader udah pasti bisa, tapi kalau agent gue nggak tahu. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh. Bisa ya, kayaknya bisa ya. Ya. Nah, setahu gue juga kayaknya bisa sih. Enak banget itu tinggal kita. Nah, teman-teman, saya kasih tips lagi teman-teman. Kalau mau WhatsApp ke Prudential, ketahuilah teman-teman, yang WhatsApp itu bukan cuma kita. Yang WhatsApp ke Prudential itu banyak. Sehari itu banyak banget ya. Jadi lu jangan nyusahin orang back office. Gue selalu kalau mau chat itu dalam satu bubble. Gue ketik dulu biasa di notes, gue ketik dulu nomor polis, nama nasabahnya siapa ya, pemegang polis apa tertanggungnya gue sebutin dan sebisa mungkin lu jelaskan kronologinya jangan sedang bikin cerpen. No, jangan. Pusing yang baca. Jadi jelaskan titik-titik permasalahannya. Contoh yang gue ketik ya, nomor polis, nama pemegang polis, masuk rumah sakit dari tanggal 8 Februari di rumah sakit Pluit. Namun sampai dengan saat ini laporan medis awal belum di-approve penjaminan awalnya. Boleh bantu di follow up, titik udah selesai. Nggak usah sampai gimana nggak usah. Terus kalau memang ada kronologi yang ingin lu jelaskan, lu pakai ini teman-teman, pakai bullet atau yang strip. Jadi lebih mudah dibaca. Jangan lu ketik paragraf panjang ya. Tolonglah. Kemungkinan besar lu akan lama dibalas sih. Karena dia mungkin dia mungkin skip lu dulu gitu. Mungkin dia baca yang lain dulu gitu kan ya. Jadi gue selalu berusaha untuk ngebantu orang back office juga ketika ngebaca apa yang gue ketik itu tuh cepat dan mereka paham, mudeng. Nah ini teman-teman kemarin pas gue bawain kelas social media for leaders itu ada 4 kemampuan ya, ada 4 skill yang perlu dimiliki kalau lu mau main sosial media. Pertama, lu punya kemampuan copywriting, menulis, ketik ya, bikin tulisan. Kedua, lu perlu desain. Ketiga, apa-apa. Tapi dari keempat itu, satu teman-teman, yang penting banget menurut gue yang perlu dipelajarin teman-teman, copywriting. Kemampuan lu dalam membuat tulisan. Karena itu bukan cuma buat sosmed, itu banyak banget kepake dan to be honest ya teman-teman, gue banyak dapet bukan banyak sih ya, tapi gue sering bisa closingin orang bahkan hanya dari WhatsApp. Karena bagaimana gue menjelaskan itu runut jelas, orang tuh mudeng. Paling sisa-sisanya gue voice note atau nanti by Zoom, tapi gue banyak banget dijelaskan itu by WhatsApp. Dan gue punya kebiasaan kalau ngetik itu tidak gue singkat-singkat. Beneran, gue tuh hampir, kalau kalian sering baca gitu ya, gue bahkan di chat di WhatsApp, gue hampir tidak pernah menggunakan singkatan. Karena mengerti di kita, belum tentu ngerti di orang. Gue juga kadang-kadang suka salah nangkep kalau orang ketik ke gue tuh by singkatan gitu, tau gak sih? Apa ini maksudnya, kadang-kadang salah nangkep, kadang-kadang. Jadi selalu gue biasakan tidak menyingkat. Apalagi kalau lu mau posting di sosial media, waduh jangan lah teman-teman. Jangan, kalau chat ya terserah lo ya, tapi gue saran gue jangan disingkat-singkat, usahakan untuk menulis yang benar. Itu saja, sudah jam 8. Selesai.